Oke, selamat malam, selamat datang semuanya di webinar kita kali ini. Jadi, terima kasih sudah mendaftarkan di webinar komunitas Scrum kali ini yang difasilitasi oleh PT Adaptiva Sinergi Asia. Hari ini saya akan menjadi moderator kalian semua untuk sesi acaranya kita namakan AMA, Ask Me Anything on Scrum. Tapi hari ini yang akan menjawab pertanyaan kalian bukan saya, tapi rekan kerja saya namanya adalah Philippus Septian. Sebentar lagi dia akan memperkenalkan Ya, dirinya. Em, Bagi beberapa kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan namanya karena beberapa dari kalian sudah tahu dia dua kali ya jadi ketua panitia Scrum Day Bandung. ya. Ya, dua kali pernah menjadi ketua Tapi acara. tidak, tapi ya, yang jelas semestinya dengan lu lah. Ya, sekarang lu adalah the center of attention. Gue akan di balik layar sekarang. Oke, sebelum kita mulai, oke, nama saya adalah Joshua Partogi. Saya adalah salah satu rekanan di PT Adaptiva Sinergi Asia. Acara hari ini kita akan melakukan Ask Me Anything on Scrum. Dan saya akan oper ke rekan saya, Philippus Septian, untuk memperkenalkan dirinya. Silakan, Tian. Halo, Ya, silakan, Tian. halo. Ya, ya, silakan. Wah, Tiannya kemana Iya, nih? gua agak tiba-tiba patah-patah nih, sorry. Kenapa? Oke. Kenalan dulu namanya, em, role-nya, kerjaannya ngapain aja sekarang. Sorry. Give me five ya. Kayaknya ada trouble di jaringan ini. Sebentar. Oke, oke. Oke, teman-teman, sambil Tian em, menginikan permasalahan teknis, saya akan kasih kalian semua yang sudah hadir di sini em, sesuatu untuk kalian kerjakan. Jadi saya akan share screen. Oke, coba lihat. Hmm. Oke, kalau kalian lihat screen yang saya sudah share, coba kalian ke website ini www.menti.com dan kalian masukin kode nanti setelah ke websitenya menti.com, masukkan kode 914788 dan jawab pertanyaan ini. Saya akan kasih waktu 1 menit supaya kita bisa melihat audiens kita kebanyakan hari ini berasal dari kota mana. Oke, saat ini kamu sedang terkurung di kota apa? Seperti yang kalian sudah ketahui, beberapa dari kita harus stay at home dan melakukan aktivitas pekerjaan kita dari rumah. Jadi supaya saya dan Tian bisa tahu keadaan. Um, oh, Banyakan dari Jakarta. Wah, ada yang dari Kupang, ada dari Depok, tapi Jakarta nih paling banyak. Ada dari Surabaya, ada dari Jatinangor.
Ada lagi silakan bagi yang belum memasukkan ke website menti.com dan masukkan kode 914788 dan jawab satu pertanyaan ini. Saat ini kamu sedang terkurung di kota apa? Karena keadaan beberapa dari kita harus terkurung dalam tanda kutip em, dan harus work from home. Banyuwangi, ada yang menarik. Ada dari Padang. Wow, menarik. Selamat datang yang dari Padang. Kebanyakan dari Jakarta, ada dari Jaksel, dari Jakarta Pusat. Ada lagi. Oh, yang datang mulai banyak. Sudah ada sekitar 33 peserta. Oke. Wah, Tangsel lumayan banyak nih ya. Jakarta, kebanyakan orang Jakarta. Tapi ada yang menarik nih, sampai ke Kupang. Ada yang dari Padang, selamat datang. Dari provinsi di luar Jawa, ada dari Sumatera, ada dari Wah, Padang, ada ada dari Kupang ya. Kupang. Ada lagi nggak? Wah, Bandung banyak juga nih, Jatinangor. Oke, untuk Jatinangor. teman-teman, ini window ini jangan ditutup dulu karena nanti untuk sesi AMA kita, Ask Me Anything, kita masih akan menggunakan menti yang sama. Jadi jangan ditutup dulu. Nanti setelah Tian akan memperkenalkan dirinya, karena katanya kalau tidak kenal tidak sayang, kita akan lanjut ke sesi AMA kita. Jadi bagi yang sudah buka browser, jangan ditutup dulu karena nanti setelah pertanyaan yang ini, kita akan masuk ke sesi AMA. Oke, karena Tian sudah kembali lagi, saya persilahkan Tian Yap, untuk memperkenalkan dirinya supaya udah berapa nih yang datang? Sudah 34 peserta, supaya 34 peserta yang hadir di 34 sini orang. kenal dengan Tian. Silakan Tian. Oke, thank you, Jess. Selamat malam teman-teman, terima kasih. Nama saya Filippo Septian, biasa dipanggil Tian. Em, Pekerjaan sekarang saya sebagai konsultan, agile konsultan kalau boleh dibilang di Adaptiva. Terus saya juga kebetulan sebagai Ketua Yayasan Indonesia Tangkas Beradaptasi, itu yayasan yang menaungi event Scrum Day Bandung yang sudah 3 kali digelar dari 2017 sampai 2019. Ya gitu aja kali ya tadi karena gue agak ada technical glitch tadi internetnya kacau. Kalau ada yang mau lihat profil saya di LinkedIn bisa lihat Filipus Septian atau di Twitter juga bisa Filipus Septian. Biasanya saya aktif di dua sosmed itu karena cuma punya dua itu. Oke, thank you Tian. Oke teman-teman, terima Yap. kasih semuanya. Sudah ada 36, 37, wow nambah terus nih setiap detik. Kita akan Waduh. lanjut ke sesi AMA kita. Yes, saya akan share screen. Harusnya kalau kalian refresh browser kalian, sekarang kalian bisa lihat pertanyaan berikutnya. Beberapa dari kalian meluangkan waktu untuk bisa ikut sesi AMA ini. Kalau lihat di layar saya, dan kalian kalau refresh browser kalian, harusnya kalian bisa melihat seperti yang ada di layar saya. Kalian mungkin punya pertanyaan, concern. Bagi beberapa dari kalian mungkin sudah cukup experience dengan Scrum, cuman mungkin dengan keadaan sekarang, istilahnya work from home, Ya. mulai berubah gitu kan cara melakukan Scrum-nya. Mungkin ada challenge, ada permasalahan. Silahkan masukkan pertanyaan kalian lewat menti, masih menti yang sama. Kalau tidak melihat pertanyaan seperti yang saya share di screen saya, mungkin kalian bisa refresh browser kalian. Nanti dari sini kita akan jawab
pertanyaan yang kalian miliki. Oke, sudah ada satu pertanyaan nih, Tian. Lu bisa lihat di screen lu? Ya, Satu pertanyaan. ya ada satu pertanyaan. Oke, pertanyaan Kita mau pertama. kita mau kita mau kumpulin dulu atau langsung kita jawab satu-satu? Ini langsung aja sekuensial. Langsung aja. Ya, ya first in, first get. Nanti kalau misalnya sudah terjawab, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tapi kalau misalnya pertanyaan berikutnya itu mirip dengan yang sudah dijawab, ya ya kita bisa skip. Tapi harusnya kan kalau nanti yang berikut-berikutnya mau nanya lagi, uh, ya kemungkinan besar mereka nggak akan menanyakan apa yang udah ditanyakan di sini kan, karena mereka semua ngelihat screen yang Oke. sama. Oke, pertanyaan pertama. Durasi yang baik untuk sprint planning dan sprint review berapa lama? Jadi kalau ada dua platform, tim mobile dan tim website, dan 4 roles, 2 admin dan 2 user. Alright. Bagaimana Oke, menurutmu, Tian? ini pertanyaannya mungkin gue balik dulu sebenarnya. Gue perlu make sure dulu dua platform mobile ini apakah timnya, apakah orang-orangnya berada dalam satu tim atau berada dalam dua tim yang berbeda. Asumsinya dua platform ini dikerjakan oleh orang-orang yang dianggap sebagai dalam satu tim. Jadi kalau kita merefer ke Scrum Guide, durasi yang baik untuk sprint planning dan sprint review, berapapun jumlah anggotanya, asalkan mereka dalam satu tim Scrum, itu jelas banget di Scrum Guide ada panduannya. Jadi kalau sprint trainingnya kalau sprint durasi sprintnya 1 bulan, berarti sprint planningnya 8 jam. Mostly kebanyakan sprintnya 2 minggu, per 2 minggu gitu ya. Ya sprint planningnya hanya 4 jam dan sprint reviewnya 3 jam. Jadi di sini pertanyaan ini untuk make sure-nya teman-teman bisa lihat di scrumguides.org. Di situ ada ketentuan ya berapa lama sprint planning dilakukan, sprint review, sprint retrospektif, itu tergantung durasi sprintnya berapa lama. Kalau misalkan timnya berbeda, dua tim yang berbeda, balik lagi, katakanlah tadi ada tim mobile dengan tim website. Tim mobile-nya durasi sprintnya berapa lama? Tim website durasi sprintnya berapa lama? Tergantung durasi sprintnya, mengacunya ke dalam 2 sprint. Kayak gitu ya. Oke, Mungkin bisa bisa di-share juga kali gitu ya nanti sumbernya dari scrumguides.org. Oke, teman-teman, bagi yang menanyakan, saya akan share websitenya di chat di GoToWebinar. Jadi websitenya yang tadi Tian bilang, Scrum Guides adalah www.scrumguides.org. Jadi the rules of the Scrum bisa dibaca di situ. Untuk sementara kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, tapi kalau misalnya Ya, ada pertanyaan lagi tadi dari pertanyaan Tian, ya bisa masukin lagi ke Menti. Menti. Alright, ya karena kalau enggak nanti kita nggak memberi kesempatan bagi yang lain yang punya pertanyaan. So yang ini akan kita mark as answered. Yes, okay, next question. Di tengah situasi COVID, bagaimana kita sebagai Scrum Master tetap encourage psychological safety, sementara perusahaan lagi pengetatan cost, bahkan mungkin layoff. Wow, ini Layoff. menarik sekali nih, Ini Tian. ya, Ya, ini asumsinya yang nanya udah tahu tentang Scrum nih. Karena kalau yes. udah tahu kata psychological safety, at least dia tahu tentang Scrum lah ya. Ya, ya, menarik nih. Ya ini
Kita mungkin Ini bisa scroll nih ya, siapa nih yang nanya ya? Ya, kita lihat nama-namanya. Just kidding. ya ini pertanyaan yang sering banget didiskusikan di komunitas gue bareng teman-teman juga hampir tiap hari kurang lebih berputar seputar pertanyaan kayak gini gitu. Kita sebagai SM dengan kondisi kayak gini harus seperti apa? Apalagi kalau bisa gue bilang ya, Scrum Master itu salah satu role yang hot Hmm. untuk di layoff bahkan. Karena kalau bisa dilihat, kalau bisa kita mostly di Indonesia belum bisa melihat kontribusi Scrum Master sejauh apa. Uh, ini asumsi gue, kalau sebagai Scrum Master ini sebenarnya role Scrum Master ini yang menurut gue paling dibutuhkan sekarang di masa keadaan yang serba tidak pasti kayak gini. Hmm. Kalau di tadi pertanyaannya encourage psychological safety ya artinya dia harus orang yang pertama menyebarkan gitu ya, spreading bahwa the message bahwa kita sedang baik-baik saja atau kita tidak sedang baik-baik saja. Poin gue adalah transparansi itu perlu disebar. Karena kalau teman-teman melihat dari dua sisi gitu ya, kalau dari sisi perusahaan mereka lagi banyak teman-teman yang pegang perusahaan juga cerita ke gue kalau kita lagi bingung nih, bingungnya kita nggak mau nge-layoff karena kalau nge-layoff itu perasaannya nggak enak banget. Nge-layoff satu dua orang aja udah nggak enak, apalagi harus nge-layoff puluhan bahkan ratusan itu nggak enak banget. Tapi dari sisi karyawan juga kita mesti melihat bahwa ini kondisi yang sebenarnya memang kita nggak bisa berharap gitu perusahaan untuk tidak melay-off kita. Ya kalau cash flow-nya nggak lancar ya dari mana mereka mau gaji kita? Kalau mau gaji pun, kalau mau ngutang pun sampai kapan mereka akan ngutang dan mulai kapan mereka akan bayar. Jadi CSM-nya gue pikir harus bisa menjembatani transparansi antara informasi yang dari atas kemudian kekhawatiran juga yang dari bawah. Artinya kalau di kondisi kayak gini menurut gue kita butuh apa ya saling memahami, saling mengerti. Uh, ya itu tugas Scrum Master untuk membuat bahwa uh, alur informasinya itu transparan, tidak ada isu. Gitu. Yang Hmm. beredar kan kayak tetangga sebelah atau saudara atau perusahaan perusahaan sekelas ini udah pada nge-layoffin karyawannya, perusahaan kita kayak gimana gitu. Menurut gue itu peran Scrum Master penting banget. Bagaimananya, kalau nggak tanya bagaimananya ya gue asumsinya yang nanya udah tahu bagaimana dia sebagai Scrum Master ya. Dia Mhm. dia dia sudah sebagai Scrum Master. Ya lakukan apa yang harus Scrum Master lakukan. Kalau misalkan ada retro, ya buatlah retro yang mengangkat bahwa kondisi kita seperti apa dan hasil retro pun harus disampaikan ke atasan gitu, asalnya ke pihak manajemen. Dan kalau misalkan dari pihak manajemen ada concern juga harus transparan juga untuk bawahannya. Karena ini penting kalau misalkan tidak transparan istilahnya dua kubu ini saling curiga gitu. Ya, ya. Perusahaan curiga orang karyawannya tidak bekerja dengan baik gitu kasarnya. Gue udah mati-matian nih supaya nggak nge-layoff, tapi karyawannya tidak dianggapnya tidak bekerja dengan baik. Karyawan juga ngerasa, aduh gue mau kerja baik juga besok-besok gue takut dipecat juga gitu. Kok nggak ada Ya, ya. transparansi, kok tidak ada Ada informasi. ada Nggak uncertainty salah. juga ya dari segi si karyawannya ya. Iya, Ya, ya. dan menurut gue ini yang salah satu tugas Scrum Master yang paling harus kelihatan dalam tanda kutip ya, kelihatan dampaknya, outputnya juga outcome-nya buat dua sisi nih, buat karyawan atau kita bilang buat pihak manajemen. Ya, tadi menarik Tian, salah satu yang lu sebutkan transparansi. Kalau pengalaman gue di Ya. tadi juga lu di awal sebenarnya udah bilang ini lagi hot gitu kan. Tapi sebenarnya banyak juga perusahaan Hmm. yang nggak tahu role Scrum Master. Jadi yang sering kalau gue pribadi yang sering gue temukan itu adalah Scrum Master ini cuman kayak sekretaris gitu. Tadi kalau lu ngomongin ada transparansi, berarti kan si Scrum Master ini harus deket ke level manajemen gitu kan. Yap. Tapi bahkan
di beberapa perusahaan nih role Scrum Master di downgrade gitu kan, cuman kayak ya ada yang bilang Scrum Master itu cuman EO gitu kan, event organizer, ada yang Hmm. bilang Scrum Master itu cuman MC, Master of Ceremony gitu kan, ada yang bilang Scrum Master ini cuman Iya. kayak ibu kos gitu kan, nanya-nanyain status update pekerjaannya di mana gitu kan, Hmm. tapi mereka tahu what's going on in the team, tapi mereka kadang nggak punya akses gitu ke level manajemen, bahkan seringkali di shutdown. Nah, mungkin banyak juga Hmm. teman-teman di sini yang situasinya seperti itu gitu kan. Dia mungkin Scrum Master, tapi Iya, iya. ya sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya Scrum Master ini kan servant leader gitu kan. Sebenarnya dia manager kan di Hmm. level manajemen. Gimana tuh Scrum Master bisa dapat transparansi mengenai apa yang terjadi di level perusahaan kalau dia sendiri sebenarnya nggak punya otoritas atau mungkin nggak berada di level untuk bisa memiliki transparansi informasi seperti itu tuh. Iya, menurut gua ini memang apa ya, kayak kayak telur sama ayam gitu. Kalau misalnya perusahaan yang nge-hire Scrum Master hanya untuk sebagai sekretaris, Sekretaris. ya pastinya dia nggak tidak punya accountability yang sampai ke atas sana ya. Tapi kalau saran gua buat teman-teman yang berada dalam posisi seperti itu, ini juga momen yang baik untuk menunjukkan akuntabilitas seorang Scrum Master itu seperti apa. Jadi kalau selama ini dikatakan Scrum Master itu ya jadi QA lah, jadi sekretaris lah, jadi MC lah gitu, yang kelihatannya pekerjaannya sepele. Tapi menurut gue di saat seperti ini juga satu momen yang bagus buat menunjukkan bahwa uh, akuntabilitas Scrum Master itu pengen membuat environment-nya tadi safety gitu. Ya kita datangnya berdasarkan data kan. Gua selalu bilang ke teman-teman atau kalau di kelas juga selalu bilang kalau ngobrol dengan pihak atasan atau dengan siapapun lah, ngobrol itu kalau di Scrum kan empiris, harus bawa data. Kalau Mhm. misalkan kita mau concern datanya dari mana, ya misalkan tadi datanya dari retro, ya kita bawa ke atas gitu. Kita tunjukkan bahwa concernnya di bawah seperti ini. Ya, kita harus Iya. bisa meyakinkan atasan bahwa uh, ini bagian pekerjaan kita untuk membuat apa ya, arus informasinya transparan, harus Ya. berani menurut gue ya. Kalau enggak, ya lo nggak ya udah sih, kayak gimana lagi ya kalau Ya, ya. misalkan lo hanya dianggap sebagai sekretaris, ya Ya udah, dia jadinya nggak nggak bisa bisa ngapa-ngapain juga. memberikan psychological safety, dia nggak bisa Iya. dapat transparansi informasi dari level chief, dari level senior management. Jadi ya kayak ya chicken and egg ya, jadi kayak ya retorik gitu kan. Ya kita mau encourage orang untuk dapat psychological safety, tapi kita sendiri nggak bisa dapat transparansi informasi dari level Iya. senior management. Berarti ya kalau misalnya Scrum Master dulu sebelum COVID-19 sudah have done a great job untuk mengedukasi manajemen mengenai role dia gitu kan, kalau dia bukan sekedar Hmm. sekretaris, ya dia sekarang menuai hasil kerja keras yang dia lakukan dulu, dan mungkin dia sekarang bisa dapat akses ke level manajemen yang dia bisa bawa itu kayak tadi yang lu bilang Iya. apa ke retro gitu. Hey guys, this is what's going on Iya, di iya. level perusahaan. Jadinya dia waktu ngomongin psychological safety nggak retorika lagi, tapi memang dia benar-benar dapat informasi itu langsung channelnya dari senior manajemen ya. Oke, so Iya, betul. kuncinya transparansi dan Transparan. transparansi informasi dan ya itu balik lagi rootnya akarnya adalah apakah si Scrum Master have done a great job ya sebelum COVID-19 untuk menjelaskan ke level manajemen mengenai role dia, dan ya kalau sudah melakukan hal tersebut ya dia bisa dapat semua informasi yang transparan dari level high level management yang dia bisa bawa. Itu tadi lu bilang salah satunya adalah yang paling pas untuk ngomongin ini pas retrospektif ya. Iya, dan menurut gua tugas Scrum Master juga ya, kalau misalkan ada salah satu timnya, anggota timnya yang merasa tidak safety dan dia harus segera cabut nih dari perusahaan itu, ya menurut gue itu bukan, bahkan itu
kalau misalkan orang itu bisa benar-benar yakin dan dia harus, kalau dia mau keluar dari organisasi itu, menurut gue itu udah pekerjaan yang dilakukan oleh Scrum Master dengan baik, karena dia bisa, menurut gue ya, karena dia bisa meyakinkan bahwa orang tersebut mengambil keputusan yang tepat, bukan 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 emosi gitu. Oke, nice explanation. Thanks, Tian. Kita lanjut ke next Yap. question, karena masih ada banyak pertanyaan untuk kita. Oke, wah ini juga kayaknya udah experience juga nih pertanyaannya. Salah satu cara untuk menulis product backlog item adalah dengan menggunakan format hipotesis. Hipotesis, ya. Saya bingung bagaimana menentukan angka perceived value, risiko, dan learning. Wah, Nih, ini udah beyond beratnya. user story ya. Ya, ini menarik nih. Ini udah Ya. kayaknya udah bukan baru lagi. Soalnya kan kalau kita lihat kan kebanyakan eh, oh nulisnya dalam story gitu kan karena banyak yang menggunakan Dalam bentuk user Jira story. untuk manage product backlog dan di Jira hampir kayak di enforce gitu kan ada menunya user story. Hmm. So ini menarik kayaknya cukup aware dengan the new development of Scrum di community. Bagaimana? Dan dia kayaknya juga udah lihat video lu. Ya, iya kayaknya ya, betul. Kayaknya gara-gara nonton Hipotesis. videoku. Menarik nih Tian. Gimana menentukan perceived value? Nih bisa nggak sih kita kuantifikasi value, risk, dan learning? Apa cuman jadinya kualitatif aja, gut feeling? Apakah bisa kita jadikan kualitatif? Iya, ini pertanyaan yang gimana ya? Menurut gua eh, agak risky juga gue jawab. Maksudnya kalau bicara soal bagaimana ya, kalau ngomongin di Scrum, kalau ya gue agak intermezzo dikit. Kalau ngomongin bagaimana dan itu tidak tercantum di dalam Scrum Guide, artinya lo perlu improvisasi. Kalau improvisasi itu lo nggak bisa copy paste improvisasi di satu tempat, kemudian lo copy paste improvisasi di tempat lain gitu, plug gitu ya, lo Mhm, paste nggak bisa. Jadi kalau ngomongin bagaimana cara menentukan angka, dan ini kan format hipotesis ini yang pernah lo sampaikan di video. mhm, Jadi jawaban gue sekarang cuma bisa gue bilang bagaimana cara menentukan angka itu hasil kesepakatan tim. Balik lagi kalau menurut gue. Jadi perceived value-nya berapa? Katakanlah timnya sepakat angkanya sekian, ratio-nya sekian, learn-nya sekian. Itu menurut gue apapun metode yang dipakai, apapun entah itu persentase, entah itu angka, apapun itu yang dipakai, menurut gue semua orang mesti paham angka tersebut nilainya berapa. Maksudnya kalau misalkan satu itu berarti baik atau tidak baik. mmm, Katakanlah ada apa indikatornya 1 sampai 10. Berarti kalau 10 sangat baik, kalau satu tidak baik. Itu hasil kesepakatan tim bagaimana cara menentukan angkanya. Berarti jadi harus bisa aja informasi baik sekedar lagi pakai kok. skala ya? Sekedar pakai skala juga bisa, hanya sekedar pakai apa kayak misalkan kita ngomongin Scrum Poker kayak hitung t-shirt gitu, t-shirt XML segala macam. Yang poin yang kedua adalah ketika tim lo udah sepakat bahwa kita menentukan angkanya seperti ini, versi filenya, risknya, learn-nya segini, informasi tersebut juga harus transparan, harus disebarkan, artinya harus dipahami juga oleh orang di luar screen yang punya kebutuhan terhadap untuk mengakses informasi itu, untuk Mmm, apa ya, dijadikan sumber untuk informasi itu untuk keputusan selanjutnya. Jadi bukan hanya tim lo doang yang paham angka-angkanya tersebut, tapi juga orang di luar mesti paham. ya ya ya, eee, Tentukan caranya kayak gimana ya, terserah. ya ya, itu menarik sih tadi yang, lu bilang, gue pernah kerja dengan, product owner, dia suka ini waktu di, iPrice, jadi, Hmm. product owner ini, salah satu yang dia suka lakukan dia adalah iseng gitu kan. Jadi satu sprint dia akan sembunyiin tuh satu fitur dari screen Hmm. selama satu sprint dan dia mau ngecek berapa banyak orang yang teriak, "Wait, what's that feature? How come it's gone now? Like in Hmm. this sprint?"
Hmm. Jadi kalau misalnya ada 1.000 orang gitu dari misalnya 5.000 gitu kan, jadi seperlimanya teriak, oh so this must be important gitu kan, berarti ini fitur valuable banget dan kadang Hmm. value bisa dari sekedar gitu, berapa banyak orang yang teriak kalau nih fitur gue Saya banyak. sembunyiin dari apps selama satu sprint atau satu bulan gitu kan. Kalau nggak ada yang teriak, Iya, nggak ada yang nanyain, berarti mungkin nggak valuable gitu kan. Nah, kadang itu bisa sesederhana seperti itu gitu kan. iya. Sama Kalau ketika lu juga, kenapa? sama ketika lu juga kayak menilai bahwa kode kode itu bagus atau tidak gitu. Coba aja sebar ke satu tim gitu. Berapa banyak yang mengeluh, Iya, iya, berarti iya, iya. ya bisa dipastikan kalau semua orang mengeluh berarti kode lu jelek gitu kan. Iya, 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 iya. Gue pernah lihat tuh meme-nya, kayaknya dari Robert C. Martin gitu kan, untuk ngenilai Hmm. apa metrik untuk nilai tingkat kejorokan kode itu what the fuck per minute gitu kan. Kalau misalnya Iya, temen-temen betul. lu bilang what the fuck, ini dalam semenit ada banyak, berarti kode itu jorok gitu kan. Tapi kalau Iya. learning menurut lu bisa nggak sih dikuantifikasi? Ini menarik nih, Iya, pembelajaran. eh, Karena kan belum learning tuh terjadi kan. kayak, iya belum terjadi, betul betul belum terjadi. Learning itu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, learning itu sifatnya apa ya, personal gitu. Kalau jadi learning seseorang itu beda, dan maksudnya tiap individual speed of learningnya berbeda-beda. Kalau kita ngomongin tim, menurut gua menentukan angkanya itu kita harus tahu dulu indikator atau goalsnya itu apa. Jadi kalau misalkan dalam satu sprint ke depan kita mau learning something, katakanlah learning new language X, katakanlah. Mhm, Ya kita bisa tentukan sendiri seberapa seberapa cepat learning kita gitu. Kalau mhm, misalkan kita sepakat ada satu orang yang learningnya terlalu cepat, ada orang lain yang learningnya lambat, ya menurut gue itu harus ditweak, karena lu nggak bisa memaksakan orang yang lambat untuk bisa secepat orang untuk bisa menyamai kecepatan orang yang pintar, atau lo nggak bisa membuat orang yang pintar untuk supaya learningnya lambat. Jadi mmm, kalau ngomongin learning, menurut gue akan fluktuatif banget. Nggak bisa dalam satu momen learningnya tinggi, terus sprint selanjutnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, menurut gue nggak bisa. Pasti akan ada jatuhnya. Karena ya itu, kalau nama learning itu juga bicaranya bukan hanya soal apa ya, kemampuan otak, tapi juga perasaan, feeling gitu. Feeling itu pasti kepake kalau soal learning. ini bagusnya learning Iya. itu, individual learning atau team, learning? Like the whole Scrum Ya team kalau dapat learning berapa atau ini kayak individual? Karena kan ini di level, backlog-nya kan? di level backlog, betul. Kalau di level backlog berarti ya kita ngomonginnya tim kan. Team learning ya, Di level seberapa tim banyak? ya tim learning. Ya. Tapi gue Tim suka learning gini juga sih kalau di sini kadang kalau learning susah, gue sering bilang ke tim ya dibalik aja gitu kan. Lu kira-kira kalau ngejalanin eksperimen ini, em, lu akan fail, akan hmm, seberapa besar failnya. Nah itu besaran failure tersebut ya kita balik ya sebenarnya jadi learning gitu kan. Kalau big failure ya mungkin ya, ya big learning gitu kan. Kalau ya. kemungkinan Atau lu kayak di akan kayak di sukses, Spotify itu. kenapa? Ya kalau nggak kayak di Spotify itu yang bikin file wall. Jadi kayak dalam satu sprint berapa banyak orang yang sanggup Ah, ya, 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 atau ya. yang punya courage untuk naruh satu sticky notes di file wall itu, ya kita bisa akumulatif kan kan Ya, 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 ya. seberapa besar secara cepat Ya, 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 ya. speed Jadi learning. mungkin kita bisa kuantifikasi kira-kira tingkat kemungkinan hipotesa ini akan sukses kalau kita throw ke market berapa persen. Kalau misalnya tingkat kemungkinan suksesnya 100% ya berarti mungkin udah nggak ada learning di situ kan. Tapi kalau misalnya tingkat kegagalannya Ya, ya 50-50 ya berarti masih ada learning gitu kan. Oke, cool. ya. Next. Satu lagi. Gimana, gimana? Perlu gua notice juga ini, bara menentukan angka ini harus dengan product owner. Karena kebanyakan di luar tuh kalau ngomongin Scrum team itu orang asumsinya cuma tim tim doang nih.
tim doang Ah, tanpa ya, tanpa ya. product owner. Ini harus menentukan value risk learning juga dengan product owner karena ada pertimbangan product owner untuk ambil keputusan kan. Product owner juga harus paham value risknya segitu dan learnnya seberapa banyak, Ya, 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 ya. seberapa besar. Ya. Makanya gue sering hati-hati menggunakan term Scrum Team sama Development Team. Kalau Scrum Team kan includes Ya, the product owner. Ya. Alright, thank you product Tian. owner betul. Kita lanjut ke next question. Ding ding, aha, wah muncul lagi. Ah ini sering nih kan Tian. Ini mini waterfall ini. Klasik ya. Ya, ini klasik banget. Ini kayaknya common gitu kan. Jadi waterfall yang diperpendek dibilang agile. Ini mungkin makanan lu sehari-hari. Iya, Kayaknya lu sering kayaknya dapat pertanyaan ini di training-training lu. Jawaban lu apa biasanya kalau ini? Mungkin gue pengen tahu nih dari lu. Cukup common kan? Agile dikira waterfall yang cukup diperpendek gitu kan. bukan. Um, Ya, sebenarnya perlu diluruskan dulu kalau misalkan di Agile itu ya atau di Scrum itu bukan berarti tidak ada timeline. Jadi Hmm. kalau dulu banget ketika gue belajar belajar Scrum ini, kalau ada timeline gue langsung bilang, oh ini nggak Agile nih, nggak Scrum gitu. Tapi ternyata setelah semakin sini gue pelajari, timeline itu ada dan Hmm. memang harus ada yang namanya timeline itu gitu kan. Mhm. Cuma yang yang bikin mati itu bukan timeline, yang bikin mati itu deadline. Hmm. Yang bikin kacaunya deadline bukan timelinenya. Ya, perlu dipahami timeline itu pasti harus mau nggak mau yang namanya perusahaan itu punya apa istilahnya ya punya timeline, punya punya time frame untuk menentukan arah mereka akan seperti apa. Yang menjadi masalah adalah bagaimana menentukan si timeline produknya itu, prosesnya seperti apa. Kalau misalkan masih deadline driven, artinya tidak peduli seberapa besar resikonya, fiturnya mau diselesaikan 10 fitur dalam waktu 10 minggu gitu ya, dengan ekspektasi kualitas yang bagus. Ya jatuhnya nanti kayak mini waterfall gitu kan, Hmm. hanya memotong satu timeline besar dipotong jadi kecil-kecil, katakanlah lagi di satu minggu, kerjaannya tetap sama. Yang Hmm. perlu diperhatikan menurut gua, lu pahami dulu lu mau mengejar apa, lu mau mengejar waktunya atau lo mau mengejar banyak fiturnya. Hmm. Basicnya kayak gitu ya. Mhm. Kalau lo Jadi lu cuma harus bisa pilih agile salah adalah satu ya. Lu mau ngefixin iya scope iya iya atau lu mau ngefixin tanggal. time. Iya. Oke. Dan kalau di Scrum kan yang namanya kualitas kita selalu percaya itu nggak bisa ditolerir. Jadi ya kualitas nomor satu. Kalau setelah kualitas tentukan yang keduanya mau apa nih, mau tanggal atau mau seberapa banyak fitur. Kalau seberapa banyak fitur berarti tanggalnya mesti kita tweak nih, kita nego. Negotiable. Kalau mau Jadi kalau menentukan scope tanggal ya ya. kita kita negotiable si kalau tanggal kita negotiable si scope-nya. Kalau kita fix scope-nya ya kita negotiable tanggalnya. Oke. Jadi nggak bisa dua-duanya di lock. Dia jadi Nggak bisa dua. waterfall kalau tanggalnya di lock, scope-nya di lock juga ya. Jadi siapa tuh Iya, yang semuanya di lock si Iron Triangle. siapa yang tanggung jawab nih jelasin ke manajemen mengenai yang tadi barusan lu bilang you can only have either one. Kalau lu Ya, ngefixin tanggal berarti ya, ya, scope harus negotiable. Kalau lu ngefixin scope berarti tanggal harus betul. negotiable. Berarti kan ada peran, ada role yang harus menjelaskan hal Iya, tersebut ke manajemen. iya, iya jelas Scrum Master ya. Kalau kayak gini tugasnya Scrum Master untuk menunjukkan cara kerja Agile itu seperti apa dan cara kerja waterfall seperti apa. Kalau misalkan cara kerjanya mengaku-ngakunya Agile tapi memotong-motong tadi si timeline yang besar dipotong-potong jadi kecil dengan tetap memaksakan waktu dan scope yang fix, yaitu yang kita sebut mini waterfall ya. Oke, Tapi tugas Scrum Master jawabannya. Scrum Master ya. So ask your Scrum Master to talk to the management. Yap, Oke, next yap, yap. one. Teng 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 teng.
Oh, Scrum with Wah, DevOps. DevOps. Ada insight? Bagaimana experience kolaborasi Scrum dengan DevOps? Ya, duh, ini gimana ya? Kalau uh, gue bisa bilang sebenarnya ini nggak ada perbedaannya gitu ya. Kenapa gue bilang Nggak nggak ada konflik perbedaannya? Karena sebenarnya ini ya. hanya nggak konflik, hanya apa ya, terminologi aja gitu ya. Katakanlah gitu ya, orang punya punya satu barang dan orang jualan satu barang gitu. Ini dua barang sebenarnya saling complementary. Mhm. Jadi entah itu Scrum. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, apakah DevOps bisa masuk ke Scrum? Ya jelas bisa. Apakah Scrum bisa masuk ke DevOps? Ya jelas bisa. Itu Hmm, complementary hmm, hmm, hmm. gitu. Jadi Mungkin gini, yang lo kalau gimana? kalau gue lihat ada asumsi di market, kalau di Scrum itu lu cuman bisa naik ke production by the end of the sprint. Sedangkan mindset Yep, orang kalau DevOps gue bisa naik ke production every day atau mungkin 3 kali sehari gitu kan. Mungkin yep. pertanyaan itu berangkatnya dari situ gitu kan. Lah, Scrum gue cuma Hmm, bisa naik ke production by the end of the sprint. Sedangkan misalnya DevOps bisa kayak multiple times a day. Mungkin mungkin itu kali ininya asumsi gue sih yang melatar belakangi pertanyaan ini ya ya seperti apa. Makanya mungkin banyak orang yang masih ngelihat Scrum itu agak konflik dengan DevOps. Kalau dengan menurut lu DevOps. sendiri Iya, gimana? sebenarnya kalau di Scrum itu sebenarnya nggak ada, tidak dikatakan bahwa naik ke production itu harus selalu di akhir sprint ya. Lo Hmm, bisa yang katakanlah sudah sesuai dengan kriteria definition of done, ya lo tergantung product owner, ya lo product ownernya mau naikin besok pagi atau product ownernya mau hold 3 minggu lagi, ya itu gimana product ownernya gitu, maksudnya untuk masuk ke production katakanlah. Tapi di hmm, DevOps juga kan sebenarnya DevOps itu kan developer dengan operation gitu ya. Jadi kolaborasi antara developer dengan operation untuk menciptakan suatu produk yang berkualitas, atau bisa dibilang lebih rincinya lagi, menciptakan suatu kode yang berkualitas, aman gitu, yang siap diakses oleh publik gitu kan sebenarnya. Jadi ya kolaborasinya tim Scrum ini, kalau yang pernah gue experience, tim DevOps ini bisa masuk ke dalam tim Scrum. Jadi ya. pernah gue dalam satu sprint, dalam satu sprint ada tim Scrum yang memang butuh orang DevOps nih. Kayak orang DevOps-nya diajak untuk masuk ke dalam tim Scrum selama beberapa sprint ke depan, karena mereka punya goals yang berbeda dari sprint sebelumnya. Hmm. Jadi begitu goalsnya sudah tercapai, tim DevOps-nya keluar lagi, ya silahkan gitu. Jadi uh, bukan berarti uh, apa namanya, tim DevOps ini akan selalu terpisah dengan tim Scrum. Maka menurut gue yang paling ideal adalah ya orang-orang DevOps ini ada di dalam Scrum tim team. Scrum gitu. Ya, Karena ya, ya di dalam Scrum tim, karena tujuan Scrum ini kan high deliver value product gitu. Jadi ya, ya ya. high high value itu yang kayak gimana sih asumsinya? Kalau yang aman, security-nya aman, kodenya berkualitas, itu dianggap sebagai yang high value dan punya value di market juga, ya kolaborasinya malah justru ditentukannya di situ. Ya, Bukan berarti jadi kayak silo ya. ya, ya. Dan dan biasanya kalau gue temuin di market gitu ada asumsi, loh terus kalau misalnya tim Scrum bisa naik ke production setiap hari, sprint review-nya ngapain dong? Nah, karena banyak tim Scrum yang masih sprint review itu Semangat dia ya. cuman ngechecklist apa fitur-fitur yang udah selesai. Jadi sprint review nggak jauh beda Iya, dengan UAT sebenarnya. Nah, iya ada betul. pertanyaan dari seperti itu. Nah, sekarang kalau menurut lu, kalau gitu, kalau tim Scrum-nya bisa naik production every day, sprint review-nya nge-review apa dong? Ya, ini pertanyaan yang lanjutan gitu ya kan. Lanjutannya, reviewnya nge-review apa kalau tim yang seperti ini, tim yang udah tidak lagi, dan gua bilang tanda kutip, mempermasalahkan soal security, soal kualitas produk, reviewnya lebih banyak dimanfaatkan. Yang paling ideal menurut gua adalah nge-review jangka kedepannya akan seperti apa. Kayak nge-review market, Hmm, nge-review apa hasil
hasil yang sudah kita lemparkan ke publik kemarin, ke user kemarin, hasilnya seperti apa? Ada Ya, ya. signifikan pertambahan revenue atau tidak? Ada signifikan pertambahan user atau tidak? Acquisition user bertambah atau tidak? Iya, iya. Product owner punya planning apa untuk 2 sprint ke depan? Masih masih align dengan timeline-nya perusahaan atau tidak? Iya, Hal-hal iya. kayak gitu yang menurut gue paling ideal. Ya, menarik ya. Jadi sprint review-nya bukan nge-review fitur yang udah selesai, tapi mereka lebih banyak ngelihat metrik ya. So, dari yang kita Yap, udah deliver tiap hari itu berapa banyak sih user baru yang kita dapetin, revenue kita udah berapa sekarang, dan mereka lebih banyak kayak ngelihat masa depan daripada menekankan masa lalu ya. Oke, interesting. So, Scrum with DevOps ya, doesn't conflict, malah even better ya, Scrum with DevOps together. yap, Oke, let's move complementary. on. Teng, 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 teng. Wah, ini spesialis. Wah, ini Bisa ada retro. juga ya Scrum Master yang dari sprint ke sprint. Oke, Ada. menarik. Gua pribadi juga nggak suka gitu retro formatnya sama Ya, terus. Ada practical bagaimana tips supaya nggak supaya membuat monoton. sepeda retro supaya lebih hidup. Oke, menarik. Ya, kalau balik lagi ke Scrum Guide ya, yang namanya retro itu tidak ditentukan bagaimananya. Jadi kalau gue bisa share apa ya, website Krusty Cupcake sih kalau nggak salah ya. Ya, ada stop, start, keep. Tapi sebenarnya Iya, iya, esensinya iya. sebenarnya sama. Ya, esensinya sama. Kalau gue pribadi, gue sebenarnya nggak terikat dengan format gue pribadi. Karena gue dulu pernah ya istilahnya dikeplak gitu sama Ken Schreiber. Ken Schreiber juga anti banget dengan retrospektif itu yang apa istilahnya fokusnya lebih kayak ke game atau ya games lah terutama. Dia nggak suka banget dengan Iya, games. gamification ya. Gamification dia nggak suka di retro. Sebenarnya kalau kita esensinya adalah ngelihat kadang bisa sesederhana kalau misalnya Scrum Masternya cukup agile, bisa masuk ke sprint retro. So what do we want to learn today? So what do we want to learn next sprint? Hmm, What do we want to experiment next sprint? Or where did we fail this sprint? Kalau gue pribadi lebih suka fokus ke improvementnya. Dari situ ya agile aja, probing aja gitu si Scrum Master-nya. Dari situ ya ya, mungkin akan keluar new format gitu kan. Ya mungkin bisa ya, ya, ya. menggunakan ya tools-tools yang ada di situ. Mungkin ya kalau misalnya dulu offline ya bisa menggunakan sticky notes, alat tulis atau apa ya, ya agile aja gitu, Hmm, ya emerging dari situ formatnya gitu. Kalau Scrum Master-nya iya, punya good facilitation and coaching skills, kadang bisa dimulai dengan satu pertanyaan dan dari situ bisa emerge. Dan sebenarnya kalau misalnya si Scrum Master-nya udah cukup aware mengenai apa yang terjadi selama satu sprint, ya, dia udah kayak observe nih satu sprint nih kayaknya misalnya definition of done-nya nih kayaknya ini nih. Kadang dia nggak fokus ke format gitu kan. Dia langsung fokus langsung ke problems-nya aja dan dari situ ya evolving bahkan formatnya evolving dari ya pertanyaan yang dia tanyakan dan mungkin pertanyaan itu berdasarkan hasil observasi dia selama satu sprint. Jadi kebalik gitu. Jadi bukan format driven retrospektif, tapi di balik formatnya justru emerge dari ya ya, kolektif intelligence yang terjadi pada saat itu. Dan itu iya, bisa gue jadi sepakat. nggak monoton kalau menurut gua. Tapi kalau menurut lu gimana? Iya, iya, sebenarnya tidak ada aturan untuk selalu menggunakan do, don'ts, atau what next improve segala macam. Ya, gue sepakat. Kalau misalkan Scrum Master pasti paham dulu idenya bikin retro itu untuk apa? Untuk improvement. Dan gue tidak menyangkal bahwa yang namanya improvement, yang namanya retrospektif, seringkali gue perhatikan ini selalu menyentuh apa ya, emosi. Beda dengan kayak dengan event-event yang lainnya. Karena kalau retro tuh kita pengen memperbaiki diri kita,
Tapi di saat itu kita kadang-kadang tidak tahu apa yang harus kita perbaiki, atau kita berhadapan dengan cara yang tidak kita sukai untuk memperbaiki diri kita. Banyak sekali, sering banget gue menemukan kita pengen memperbaiki diri, tapi caranya tuh tidak kita apa ya, tidak kita inginkan sebenarnya. Jadi kayak dipaksa untuk memperbaiki, dipaksa untuk melakukan itu supaya kita improve. Nah, itu yang bahaya. Makanya memang kenapa akhirnya retro itu dibuat menyenangkan, karena untuk melibatkan emosi supaya kita lebih apa ya, kalau bahas orang Jawa bilang lebih legowo gitu. Memang kita harus improve dan caranya seperti ini, kesepakatan tim seperti ini. Ya, mari kita lakukan. Makanya memang butuh sentuhan yang namanya menyenangkan. Tapi menurut gua level menyenangkan itu tidak selalu harus membuat retro yang menyenangkan. Ya, Kalau menurut gue ya lebih ke apa ya, poin yang mau diimprove-nya apa, dan ya. caranya banyak banget. Kalau Dan googling itu banyak banget. menurut gue juga tergantung timnya kan. You have to take it back to the team karena retrospektif it's not about the Scrum Master. Karena gue juga pernah punya pengalaman Ya. ya timnya memang nggak suka gitu retro yang fun-fun gitu. Ya kayak bunch of geeks Hmm. yang emang like really code geeks gitu. They don't like games, they don't like fun. Tapi kalau kita serius-serius gitu, tapi kalau misalnya kita tanya improvement, like they will be really serious. Ya. Mereka akan serius gitu untuk cari improvement dan mereka benar-benar komit terhadap improvement tersebut. Nah, itu tadi menarik seperti yang lu bilang, justru kita harus lihat esensinya retrospektif itu is not about having fun, it's about improving dan Ya. kadang Benar. ngomongin improving kadang butuh keseriusan gitu kan. Sometimes malah kalau Ya. fokusnya ke fun, esensi improvement itu malah hilang gitu kan. Improvement hilang. Iya, jadinya kesannya Ya. retrospektif nggak lebih dari kayak team building activity saja gitu kan. Interesting. Iya, betul, 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 betul. Kayaknya kita udah hampir mau time box kita. Ya. Cuman saya kasih satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup karena di beberapa teman-teman sudah cukup malam. Mungkin kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Wah, ini menarik nih. Ini lagi hot Masih juga mengenai nih retro kita nih. nih. Retrospektif secara remote. Iya, tips ya. Ini retro seri. Jadi eh, kalau gue pribadi kayak lagi proses keadaan kayak gini ya. Gue ini ngomongin secara remote itu gue asumsinya dengan kondisi kayak gini ya, kondisi lagi pandemi, kondisi lagi orang ngerasa bermalas-malasan gitu dan ngerasa resah dengan kondisi sekarang. Tipsnya bikin retronya memang kalau kondisi kayak gini, gue pribadi lebih fokus ke bagaimana membuat orang merasa safe dulu gitu, merasa nyaman dia dengan bisa bekerja di rumah. Uh, Tipsnya gue lebih banyak memang pada akhirnya dengan kondisi kayak gini gue searching soal games, jadi kayak games tapi games yang bisa dilakukan bareng. Kayak kemarin gue nemuin namanya kalau nggak salah gartic.io ya, jadi gitu kayak nebak. Jadi ada satu benda, nanti orang bisa ngegambar benda itu dan orang lain suruh nebak. Balik lagi, gue tadi sebelumnya gue bilang retro itu bukan tentang fun gitu ya, Ya, tapi untuk kondisi kayak gini kita juga harus inspect dan adapt. Dengan kondisi kayak gini orang lagi resah, orang juga kadang-kadang tidak, ya gue dari datanya orang yang ngomong, orang juga kondisi kayak gini mau improve apa gitu, gue lagi resah, ya udah. Apa yang pengen kita perbaiki nih, ya kita pengen perbaiki adalah level anxiety-nya pengen pengen direndahkan, pengen di-press sekecil mungkin. Ya baiklah, kita bikin sesuatu yang lebih menyenangkan, tapi tetap esensinya improvisasi kayak apa, esensi improve-nya harus tetap ada. Timnya mau improve apa harus tetap ada. Ya saran gua dengan kondisi kayak gini, carilah banyak apa ya, online game yang simple, atau kayak nonton bareng kayak kemarin, nonton bareng di Netflix gitu ya kan. Netflix bikin Netflix party kalau nggak salah, ya, namanya ya. Netflix party, dan itu bisa nonton bareng gitu. Hal-hal kayak gitu menurut gue bisa bantu sih, karena tujuannya ya bikin kita tetap, karena orang butuh butuh saling butuh support ya kalau kondisi kayak gini.
Ya, ya, ya. Ya, itu menarik karena saat ini gue juga lagi terkurung di Perth. Ada satu tim di sini yang mereka retronya ya, yuk kita semua keluar, like keluar rumah. Mereka jadi bawa handphone masing-masing. Jadi WhatsAppan gitu. Untuk pakai Zoom Yap. juga bisa sebenarnya. Jadi mereka retro tapi pakai Zoom di luar rumah, tetap ada social distancing dan ya ngobrol aja Hmm. biasa gitu kan. Dan hati-hati juga mindsetnya, jangan berpikir kalau remote harus pakai tools gitu kan. Kita Yap, yap, remote, yap, yap. retro kita perlu tools buat remote. Karena gue ada juga tim di sini yang sederhana, mereka untuk kayak nyampaikan idenya, ngangkat sticky notes-nya aja gitu ke ke webcamnya gitu. Jadi nggak pakai tools kayak Iya. Trello atau Miro dan Ah, sebagainya, bisa sesederhana ngangkat kayak oh ini improvement untuk berikutnya, mereka tulis kayak di stickies dan mereka show ke ke webcam, bisa sesederhana seperti itu gitu. Jadi iya. tadi poinnya kalau dari elu ya Scrum Master ya juga harus inspect ya keadaan sprintnya seperti apa. Kalau Iya. timnya butuh energizer, butuh fun, motivator, ya berarti mungkin itu yang dibutuhkan di retrospektif saat itu. Iya, terutama dengan kondisi kayak gini ya, di kondisi yang apa ya, serba tidak pasti gitu, kayak orang lagi butuh mencari sesuatu kepastian juga susah, ya Ya, kan? Jadi ya menurut gua balik tanyakan lagi ke timnya apa yang mau kita fokuskan dalam retronya gitu. ya, Bisa ya. main games dan banyak banget sih menurut gua. Kayak yang lu sebutkan juga tadi. Oke, Oke, ini pesan-pesan udah mulai masuk. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan thank waktunya. you. Ya, goals kita ya ingin melayani komunitas biar tetap ada Ya, learning dalam keadaan seperti ini. Silakan masukkan saran kalian, pendapat kalian mengenai webinar ini di Menti, masih Menti yang sama. Saya share di screen ya, saya. Dan sekedar bocoran untuk Kamis depan kita udah ada satu topik. Jadi kalau mau tahu dan mau daftar bisa ke website www.adaptiva.co.id /events. Tapi kita mau coba Kamis depan kita adakannya jam makan siang. Makanya one shot. untuk Kamis depan namanya Lunch and Learn. Nah, kita mau lihat untuk waktu itu akan lebih efektif malam gini after office atau justru pas Iya, jam makan siang. So itu iya, saya barusan depan. masukin websitenya di chat window di GoToWebinar www.adaptiva.co.id/events. Itu udah ada beberapa acara yang kita schedulekan, webinar juga. Tapi kalau Kamis depan, Lunch and Learn itu udah ada topiknya. Sekedar bocoran, nanti yang akan presentasi itu adalah rekan kerja kita satu lagi, namanya Yusuf Kurniawan. Iya, So, thank you semuanya. oke. Jangan lupa join the community, ada di Telegram, ada berapa Telegram. chapter di Jakarta, ada Scrum Bandung, ada Scrum Yogyakarta, Scrum Surabaya, ada Scrum Malang. Malang. Ya, silakan cari di Telegram komunitas-komunitas Scrum to continue your learning about Scrum. Terima kasih semuanya Iya. atas waktunya. Thank you Selamat semuanya. beraktivitas kembali. Sampai jumpa di webinar kita berikutnya. Jangan lupa Yap, cek website kita kalau mau daftar untuk webinar yang berikutnya. event Selamat selanjutnya. malam. Thank you. Yo, thank you semuanya.